Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita saat ini adalah menolak hidup benar. Zakaria 11 ayat 8 katakan, "Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku." Saudara terkasih, dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kalimat ini memiliki banyak arti, antara lain ada terjemahan yang menafsirkan waktu tersebut adalah masa yang singkat. Beberapa gembala atau pemimpin yang ada dilenyapkan oleh Allah di tengah-tengah umatnya. Terjemahan lain mengatakan ada 3 golongan pemimpin Israel: nabi, imam, hakim. Mereka semua dilenyapkan oleh Allah karena perbuatan jahat mereka. Angka 3, gembala, menunjukkan angka yang sempurna, yakni semua gembala atau pemimpin yang jahat dilenyapkan oleh Allah. Jadi intinya adalah para pemimpin Israel disingkirkan Allah, dilenyapkan Allah, dihukum Allah. Tetapi apa yang terjadi? Umat Allah justru merasa muak terhadap pengembalaan Tuhan melalui Zakaria. Gembala mereka yang menunjukkan jalan yang benar dan seharusnya berkenan kepada Allah, tetapi umat tidak suka yang benar dan lebih memilih melakukan yang jahat. Mereka mengikuti segala berhala-berhala mereka. Mereka melakukan pernikahan campuran dengan menghasilkan anak-anak yang tidak sah. Mereka menjadi benalu bagi bangsanya sendiri, menjual bangsanya sendiri menjadi budak, memeras bangsanya sendiri dengan menjadi rentenir yang menghisap darah bangsanya. Mereka menolak gembala yang ditunjuk Allah untuk menunjukkan jalan yang benar. Itu sama artinya dengan menolak Allah. Hari ini, peristiwa di dalam dunia kekristenan pun mengalami hal yang sama. Banyak orang suka mendengar hal-hal yang hanya menyenangkan telinganya saja. Senang mendengar dongeng-dongeng yang justru disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin jemaat yang di hadapan Tuhan dipandang jahat. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 katakan, "Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Dan akhirnya akan ada waktunya Tuhan akan membersihkan dan akan menghakimi mereka atas perbuatan yang mereka lakukan." Tuhan akan membersihkan mereka dan dimulai dari rumahnya sendiri. Allah akan menghakimi mereka, manusia, mulai dari rumahnya sendiri. Yesus Kristus akan menjadi hakim yang adil. Saudara terkasih, hari ini kita diingatkan kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah taat pada kebenaran Allah. Tetaplah menerima ajaran yang sehat dan bukan dongeng-dongeng yang tidak disukai oleh Allah. Firman Tuhan yang murni. Saudara terkasih, memang tidak enak. Kebenaran itu kadang kita ditegur, diingatkan karena kejahatan kita, diingatkan agar kita bertobat, menerima kesulitan dengan penuh kesabaran dan ketaatan, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Itu artinya apa? Ternyata tidak mudah menjadi murid Yesus, bukan? Hidup dalam kebenaran Allah memang tidak mudah. Di tengah-tengah dunia yang semakin rusak dan semakin bengkok. Tapi justru kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang memperkenan hati Allah. Jadi jangan menolak hidup benar di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.